Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pengambilan nilai ujian akhir semester mata kuliah kompetensi 5, manajemen distribusi dan transportasi, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul penentuan rute distribusi menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor pada PT Giat Putra Mandiri. Tugas ini dalam bentuk kelompok yang beranggotakan Ahmad Agustantio, Niwayan Widya Riningsih, Intan Yanu Warohim, Arya Sutrisno Putra, Stephanie Helga, dan saya sendiri Karissa Anissa Febriana, serta yang terakhir ada Adrian Dwiki Riza. Di sini ada latar belakang yang latar belakangi mengapa kami mengangkat tema tersebut. Di sini kami melihat persaingan yang ada pada pasar global secara signifikan, membuat perusahaan untuk terus-menerus mencari berbagai cara dalam mengelola proses bisnisnya. Di samping itu, kebutuhan konsumen juga semakin tinggi dan bervariasi, harus juga diimbangi dengan pergerakan yang cepat dalam mengelola aktivitas logistik, salah satunya dalam pendistribusian barang. Terhambatnya proses pendistribusian produk dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik dari sisi produsen maupun konsumennya. Pada PT Giat Putra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi yang mengelola air minum atau air mineral dalam kemasan. PT Giat Putra Mandiri masih mengalami kesulitan dalam proses pendistribusiannya. Perusahaan tidak menggunakan suatu metode tertentu untuk menentukan rute yang akan dilalui dan juga adanya keterbatasan mode transportasi yang dimiliki, membuat perusahaan tersebut harus mengalami pengiriman barang yang beberapa kali tanpa adanya penjadwalan. Selanjutnya ada batasan laporan. Yang pertama, mengenai penulisan laporan. Penulisan laporan ini mengacu pada pernyataan dan data yang didapatkan dari hasil wawancara melalui WhatsApp ataupun Zoom meeting. Yang kedua, batasannya dipaparkan dalam data yang digunakan, berupa data konsumen yang dilayani, data permintaan, dan data biaya transportasi pada bulan Oktober tahun 2021. Yang ketiga, ada permasalahan. Permasalahan yang dibahas mengenai penentuan rute distribusi pada PT Giat Putra Mandiri. Yang keempat, ada pemecahan masalah menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagaimana penentuan rute yang optimal pada proses pendistribusian air mineral oleh PT Giat Putra Mandiri. Kemudian yang kedua, apakah metode saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor dapat menghemat biaya distribusi yang dikeluarkan oleh PT Giat Putra Mandiri. Kemudian ada pula tujuan yang pertama, untuk mengetahui rute distribusi yang optimal pada proses pendistribusian air mineral oleh PT Giat Putra Mandiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengetahui ada atau tidaknya penghematan biaya distribusi yang dihasilkan melalui penggunaan metode saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor. Kemudian manfaat. Nah, di sini manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat pertama bagi Politeknik APP Jakarta, kemudian manfaat yang kedua yaitu bagi perusahaan. Manfaat bagi Politeknik APP Jakarta yaitu yang pertama, dapat menjembatani hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak kampus. Kemudian yang kedua, dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja.
Kemudian manfaat bagi perusahaan yang pertama yaitu dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah penentuan rute distribusi. Kemudian yang kedua itu dapat memberikan usulan rute distribusi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan proses distribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Dwiki Riza akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu studi pustaka. Kata logistik berasal dari bahasa Yunani yang logos, yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, dan orasi. Dari bahasa Prancis yaitu loger, yang berarti untuk menginapkan atau menyediakan. Logistik merupakan proses pengolahan secara strategis dalam usaha pengadaan, pergerakan, dan penyimpanan material, part, dan persediaan akhir. Melalui organisasi dan jalur pemasarannya dalam beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan yang maksimal melalui efektivitas biaya dari pemenuhan pemesanan. Sedangkan untuk manajemen logistik merupakan bagian dari supply chain, manajemen yang merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan aliran maju atau forward flow dan aliran balik atau reverse flow, serta penyimpanan produk, layanan atau jasa dan informasi yang terkait antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu transportasi. Dari bahasa Latin yaitu transporter, di mana trans berarti seberang atau sebelah lain dan porter berarti mengangkut atau membawa. Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan berupa barang ataupun manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat asal origin ke tempat tujuan destination. Adapun manfaat transportasi sebagai berikut. 1. Memperluas pasar. Yang kedua, menstabilkan harga barang. Yang ketiga, mendorong spesialisasi produksi. Selanjutnya yaitu distribusi dan saluran distribusi. Distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk, baik barang dan jasa, dari produsen kepada konsumen. Sedangkan saluran distribusi merupakan suatu sistem yang dapat digunakan perusahaan untuk menempatkan produk yang dihasilkannya pada waktu dan tempat yang tepat. Adapun fungsi distribusi sebagai berikut. 1. Fungsi pertukaran atau transaction function, yaitu bisa berupa pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko. Yang kedua yaitu menstabilkan harga barang, berupa pengumpulan barang, penyimpanan, pemulihan, dan pengangkutan barang. Yang ketiga adalah fungsi penunjang atau supporting function, yang terdiri dari pelayanan purna jual, pendanaan atau pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi saluran. Selanjutnya itu ada metode penyelesaian masalah. Ada VRP, merupakan manajemen distribusi barang yang memperhatikan pelayanan periode waktu tertentu. Sekelompok konsumen dengan jumlah kendaraan yang beralokasi pada suatu atau lebih depot yang dijalankan oleh sekelompok pengendara dengan menggunakan road network yang sesuai. Saving matrix merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman dengan batas kapasitas kendaraan dalam upaya mendapatkan jalur yang efisien dan biaya transportasi yang optimum. Metode saving matrix bertujuan menentukan rute dan jarak transportasi yang tepat dan optimum, serta efektif dan efisien agar biaya yang digunakan terminimalisasi. Saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor mendefinisikan metode nearest neighbor sebagai metode yang digunakan untuk menentukan jarak rute terpendek dengan jarak yang paling terdekat antara customer satu dengan customer lainnya. Penentuan rute dimulai dengan rute yang paling dekat dengan pusat distribusi atau depot, dan rute selanjutnya sesuai dengan rute terdekat dari customer terakhir yang dikunjungi. Saya Niwayan Widya Riningsih dengan NIM 1901024494. Di sini saya akan mempresentasikan bagian studi pustaka yang berisi mengenai langkah-langkah perhitungan, di mana dalam perhitungan tersebut pertama kali yaitu kita akan melakukan identifikasi, yaitu kita harus melakukan mengidentifikasi matriks jarak, di mana mengidentifikasi matriks jarak ini dilakukan dengan cara menentukan koordinat tiap-tiap lokasi pengiriman dengan pusat distribusi. Koordinat tersebut diperlukan untuk menentukan jarak antar daerah pengiriman
dan jarak terhadap pusat distribusi. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi matriks penghematan. Nah, identifikasi matriks penghematan ini dilakukan dengan menggabungkan jarak tiap daerah pengiriman, sehingga mendapatkan biaya penghematan terbesar. Rute yang akan dipilih adalah rute yang menghasilkan biaya penghematan terbesar atau menghasilkan rute pengiriman dengan biaya yang paling minimum. Lalu selanjutnya yaitu mengalokasikan daerah pengiriman pada kendaraan, di mana di sini kita akan melakukan penggabungan daerah yang menghasilkan penghematan paling besar terlebih dahulu sesuai dengan kapasitas kendaraan. Lalu selanjutnya yaitu mengurutkan daerah pengiriman dalam rute, di mana setelah daerah-daerah tersebut dialokasikan, lalu kita selanjutnya akan mengurutkan gabungan-gabungan daerah tersebut, gabungan-gabungan rute daerah-daerah di dalam rute yang terpilih ke dalam rute yang sudah terdefinisi dengan prinsip meminimumkan jarak perjalanan kendaraan, di mana di sini daerah-daerah nanti akan diurutkan berdasarkan rute terpendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agustantio. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lokasi dan waktu serta struktur organisasi yang ada pada PT Giat Putra Mandiri. Lokasi dan waktu, observasi dilakukan secara online yaitu melalui media WhatsApp dan juga via Zoom. Untuk via Zoom di sini, kami melakukan interview dengan narasumber kami, yaitu Ibu Pikariantika, selaku Kepala Administrasi Perusahaan. Observasi dilakukan kurang lebih selama 4 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Januari 2022. Perusahaan yang kami observasi ini bukanlah perusahaan pusat, melainkan perusahaan cabang yang berlokasi di Jalan Raya Boros Petir, KM2, Kampung Cipacung, Sidamukti, Serang. Lingkup kerja yang kami amati yaitu proses distribusi pada perusahaan. PT Giat Putra Mandiri mendirikan pabrik pusatnya di Bogor pada tahun 1996 dan memulai produksinya pada tahun 1997. Jadi, perusahaan utamanya yaitu berada di Bogor, tepatnya di Jalan Lanbau, Kampung Lanbau, RT 5, RW 5, Desa Sanja, Kecamatan Ciperep, Bogor, Jawa Barat. Nah, PT Giat Putra Mandiri ini merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi air mineral dalam kemasan ataupun AMDK. PT Giat Putra Mandiri ini memiliki 2 merek dagang. Yang pertama, merek Giat yang memiliki 3 jenis kemasan, yaitu kemasan gelas 220 ml, botol 600 ml, dan botol 1500 ml. Dan merek keduanya yaitu merek Paramount yang memiliki 4 jenis kemasan, yaitu kemasan gelas 240 ml, botol 330 ml, botol 600 ml, dan botol 1500 ml. Merek Paramount juga memiliki galon air yang bisa diisi ulang, namun untuk proses distribusinya terbatas, yaitu hanya sekitaran Bogor dan juga sekitaran Serang. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada pada PT Giat Putra Mandiri Cabang Serang dikepalai oleh kepala cabang. Lalu, kepala cabang ini membawahi yaitu kepala administrasi. Kepala administrasi membawahi administrasi depo dan juga kepala pabrik. Nah, untuk di administrasi depo ini menangani 2 bagian, yaitu gudang depo dan juga distribusi atau pengiriman. Gudang depo ini merupakan sebuah gudang sementara sebelum nantinya minuman tersebut didistribusikan. Jadi, pada singkatnya, di gudang depo ini isinya adalah sebuah palet-palet yang sudah ditumpuk ataupun sebuah minuman kemasan yang sudah dikemas yang nantinya akan langsung didistribusikan. Selain itu juga gudang depo ini berfungsi sebagai gudang sementara jika di gudang pabrik kapasitasnya itu sudah melebihi batas. Jadi misal kapasitas pabrik di gudang pabrik itu hanya 1000. Nah, produksinya ada 1100. Nah, itu ada kelebihan 100. Nah, 100 dari bidang tersebut akan dialihkan dan disimpan di gudang depo. Di gudang depo sendiri dikepalai oleh kepala gudang yang di bawahnya ada maintenance depo dan juga admin gudang. Pada proses distribusi dan pengiriman, di situ ada staf maintenance DC, staf supir, dan juga kenek. Selanjutnya, kepala pabrik. Kepala pabrik ini menangani 2 bagian, yaitu line produksi dan juga gudang pabrik. Di line produksi ini, stafnya yaitu merangkap menjadi 2 bagian, yaitu teknik asisten dan teknisi dan juga asisten produksi. Selain itu juga,
di gudang pabrik ini ada 2 staf, yaitu staf admin gudang dan juga helper. Selanjutnya yaitu ada kerangka tugas besar. Lingkup kerja. Lingkup kerja yang diamati dan diperhatikan terkait dengan proses aktivitas pendistribusian pada PT Giat Putra Mandiri, khususnya bagian distribusi yang ada pada PT Giat Putra Mandiri cabang Serang, terdiri dari supir, kenek, dan dikepalai langsung oleh pimpinan cabang. Proses distribusi produk pada PT Giat Putra Mandiri menggunakan saluran distribusi tidak langsung. Artinya, dalam proses pendistribusian, perusahaan menggunakan perantara berupa distributor, grosir, dan retail. Penyaluran barang kepada pelanggan atau perantara dilakukan dengan 2 cara, yaitu dikirim oleh armada perusahaan dan diambil langsung oleh pelanggan. Adapun permasalahan yang terjadi pada PT Giat Putra Mandiri yaitu 1. Tidak adanya metode dalam penentuan rute. Yang kedua, terbatasnya mode transportasi atau kendaraan yang dimiliki oleh PT Giat Putra Mandiri. Yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa konsumen akan selalu menerima proses penjadwalan ulang oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Yanwar Rohim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu kerangka tugas besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan data, jenis data, dan metode pengolahan data yang telah kami lakukan. Untuk teknik pengambilan datanya, kami melakukan dengan proses wawancara atau observasi melalui media WhatsApp atau virtual Zoom meeting. Di sini kami menggunakan media online dikarenakan situasi saat ini belum mendukung ya, karena ada pandemi COVID-19, sehingga perusahaan belum mengizinkan kami untuk observasi langsung ke perusahaan guna meminimalisir dampak dari COVID-19. Selanjutnya, untuk narasumber yang kami wawancarai, yaitu salah satu alumni dari Politeknik APP Jakarta, yaitu Kak Ika, yang saat ini alhamdulillah beliau bekerja sebagai staf administrasi distribusi dari PT Giat Putra Mandiri, dan beliau bersedia untuk diwawancarai baik melalui WhatsApp maupun Zoom meeting. Nah, berdasarkan wawancara tersebut, kami mengumpulkan data-data. Di sini terbagi menjadi 2 data. Yang pertama itu ada data primer, kemudian yang kedua data sekunder. Untuk data primer sendiri, ini adalah data yang kami dapat langsung dari perusahaan atau dari narasumber kami, yaitu ada daftar konsumen lengkap dari nama, alamat perusahaan, email, dan telepon, beserta permintaan dari pihak-pihak konsumennya. Kemudian yang kedua ada jenis kendaraannya. Untuk konsumen sendiri, kami mendapatkan konsumen atau data pelanggan yang ada pada tanggal 12 Oktober 2021 beserta permintaannya. Kemudian jenis kendaraan yang digunakan oleh PT Giat Putra Mandiri ada 3, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, beserta kapasitas masing-masing kendaraannya, ada yang 700 dan 300. Kemudian ada biaya distribusi, itu mencakup dari biaya BBM, biaya driver, kernet, maupun biaya tol. Kemudian yang kedua itu ada data sekunder. Untuk data sekunder ini kami cari melalui internet maupun literasi, baik dari jurnal, buku, maupun dokumen perusahaan. Untuk penelitian kali ini kami mendapatkan data berupa profil perusahaan lengkap dari tahun berdiri hingga struktur organisasinya. Kemudian untuk metode pengolahan data kami menggunakan metode setting matrix dengan pendekatan miris network. Kenapa kami menggunakan metode ini? Dikarenakan berdasarkan permasalahan yang ada di PT Giat Putra Mandiri itu ada 2 masalah. Yang pertama itu mengenai peruntukan distribusi yang masih acak atau belum terstandarisasi. Yang kedua itu dari terbatasnya kendaraan maupun kapasitas kendaraannya. Sehingga dengan menggunakan metode setting matrix ini diharapkan dapat menghasilkan rute distribusi yang optimal dan meminimalisir biaya distribusi. Nah, untuk melakukan metode setting matrix dengan pendekatan miris network, di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi matriks jarak. Untuk langkah pertama ini, kami harus mengetahui jarak antara pusat distribusi dengan konsumen, maupun dari konsumen satu ke konsumen lainnya. Di sini kami bisa melihat data real dari Google Maps, dilihat dari alamat yang telah kami dapatkan dari daftar konsumen, yaitu di data primer ya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi matriks penghematan atau setting matrix. Di sini berdasarkan jarak-jarak yang telah kami dapatkan, dilakukan penggabungan jarak tersebut, misal antara konsumen A dan konsumen B. Jadi rutenya itu dari PT Giat Putra Mandiri atau Depot itu ke konsumen A, kemudian ke konsumen B, baru balik ke perusahaan. Biasanya kan dari perusahaan ke konsumen A, kemudian balik ke perusahaan. Terus perusahaan melakukan pengiriman kedua ke konsumen B, baru balik lagi ke perusahaan. Maka itu dapat memboroskan waktu, sehingga dengan matriks penghematan atau dengan setting matrix ini diharapkan dapat
mendapatkan penghematan terbesar. Setelah itu, langkah ketiga itu mengalokasikan daerah pengiriman pada kendaraan. Setelah melakukan penghematan atau saving matrix, dicari penghematan yang paling terbesar. Dari penghematan yang terbesar tersebut, disesuaikan lagi dengan kapasitas kendaraan yang dimiliki perusahaan. Misal nih, untuk kendaraan A itu memiliki kapasitas 100. Nah, kemudian penghematan terbesar pertama itu ada di konsumen A. Konsumen A itu memiliki permintaan sebesar 50 unit. Jadi dari 100 unit kapasitasnya itu masih memenuhi, yaitu 50 unit untuk konsumen A. Kemudian dicari lagi penghematan terbesar kedua, misal di konsumen B. Konsumen B itu memiliki permintaan sebesar 30 unit. Jadi 50 ditambah 30 sama dengan 80 unit itu masih memenuhi dari kapasitas kendaraan, maka itu bisa menjadi rute pertama. Apabila rute penghematan ketiga yaitu masih kurang dari 100, maka itu bisa menjadi rute pertama. Apabila melebihi dari kapasitas kendaraan, maka cukup sampai konsumen A dan konsumen B saja. Jadi hanya 80 unit untuk rute pertama. Nah, kemudian langkah keempat itu mencari rute optimal berdasarkan metode nearest next door. Di sini dari rute-rute yang tadi telah dikumpulkan berdasarkan kapasitas kendaraannya, maka dicari mana rute yang paling dekat dengan PT Giat Putra Mandiri. Namanya nearest next door berarti dicari yang paling dekat dengan perusahaan. Di situ bisa dilihat dari jarak yang paling sedikit dari perusahaan. Saya Stephanie Helga. Tahap selanjutnya itu dilakukan pemecahan masalah. Pada tahap ini, kami mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh perusahaan. Nantinya pada tahap ini kami akan menganalisis rute awal yang dilakukan atau ditentukan oleh perusahaan beserta dengan total biaya distribusi yang dikeluarkan berdasarkan rute tersebut. Selanjutnya kami juga akan mencoba untuk menentukan rute distribusi optimal menggunakan saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor dan juga mencari total biaya distribusi dengan menggunakan metode tersebut. Sebelum melakukan pengolahan data, tentunya kami membutuhkan data-data yang mendukung. Data-data tersebut adalah yang pertama, data pelanggan yang dilayani. Karena PT GPM ini memiliki pelanggan yang sangat banyak, sehingga kami mempersempit cakupan data tersebut menjadi dalam satu periode, di mana kami mengambil periode pada 12 Oktober 2021. Nah, kami juga telah memilih beberapa pelanggan yang memiliki intensitas pembelian tertinggi atau dapat dikatakan mereka adalah pelanggan-pelanggan yang paling sering melakukan pemesanan di perusahaan. Dapat dilihat pada tabel berikut, dari mulai CV Ada Guna Megah, Toko Agus Jaya, sampai dengan Toko Sofia. Selanjutnya, yang dibutuhkan adalah data permintaan. Pada data permintaan ini nantinya akan membuat informasi mengenai permintaan dari masing-masing pelanggan. Dengan data permintaan ini, kita dapat mengetahui berapa total permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada periode tersebut. Juga kita bisa, dengan data ini kita juga bisa membantu kita untuk merencanakan kapasitas kendaraan. Maksudnya kita dapat merencanakan berapa muatan pada tiap kendaraan dalam proses pendistribusian. Dan diketahui total dari permintaan pada periode 12 Oktober 2021 adalah sebanyak 1.495 dus. Selanjutnya yaitu adalah data kendaraan. Nah, data kendaraan ini memuat mengenai kode, jenis kendaraannya apa, spesifikasinya seperti apa, dan kapasitas. Perusahaan memiliki 3 kendaraan dengan jenis dan juga spesifik jenis dan kapasitas yang berbeda-beda. Kendaraan pertama adalah Hino Dutro, itu memiliki kapasitas sebanyak 700 dus, lalu ada Mitsubishi Colt Diesel, memiliki kapasitas sebesar 700 dus, lalu yang terakhir ada Isuzu Traga Box, yang memiliki kapasitas 300 dus. Sehingga total kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebanyak 1.700 dus, yang artinya jika perusahaan memaksimalkan kapasitas pada saat proses distribusinya, berarti kapasitas maksimal yang bisa diangkut oleh perusahaan adalah 1.700 dus per harinya. Lalu data biaya yang terakhir adalah data biaya distribusi. Data ini nantinya digunakan untuk menghitung total biaya distribusi yang akan dikeluarkan. Data biaya distribusi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu terdiri dari upah supir dan upah kenek, di mana supir dan kenek ini akan dibayar per trip atau per perjalanan pulang dan pergi.
lalu ada biaya tol per trip, dan juga adalah biaya bahan bakar kendaraan. Pemecahan masalah, analisis rute distribusi awal perusahaan. Dalam mendistribusikan produknya, PT Giat Putra Mandiri tidak memiliki suatu metode ataupun aturan tertentu. Bisa dikatakan pengiriman tersebut masih dilakukan secara acak. Ada hal yang harus diketahui lagi adalah jenis kendaraan yang digunakan ada sebanyak 3 kendaraan, yaitu Hino Dutro 300, Mitsubishi Colt Diesel, dan Isuzu Traga Box. Lalu untuk jadwal pengiriman pun hanya bisa dilakukan sejak pukul 8 pagi sampai 15 waktu Indonesia Barat. Apabila melebihi waktu tersebut, tidak bisa dilakukan pengiriman lagi. Bisa dikatakan, pengiriman dijadwalkan kembali di hari esoknya. Pada rute distribusi awal ini, rute pertama dilalui oleh Hino Dutro 300 menuju Pelangan CV Guna Megah dengan muatan sebanyak 300 kardus, lalu dengan jarak 34,6 km. Mitsubishi Colt Diesel menuju toko Agus Jaya dengan muatan 80 kardus, dengan jarak 35 km. Yang terakhir ada Isuzu Traga Box menuju Tipsani Buntel dengan muatan 76 kardus, dengan total jarak 43 km. Selanjutnya ada rute kedua berupa Hino Dutro 300 menuju toko Afifah dengan muatan sebanyak 50 kardus dengan jarak 0,54 km. Yang kedua ada Mitsubishi Colt Diesel yang menuju toko BMS dengan muatan 34 kardus dengan total jarak 33,6 km. Pada kendaraan yang ketiga ada Isuzu Traga Box menuju toko Giat Jaya dengan muatan 170 kardus dengan total jarak 33,2 km. Rute ketiga untuk kendaraan Hino Dutro 300 berjalan menuju pelanggan toko Anugerah Cigunung dengan muatan sebanyak 80 kardus dan total jarak 49,6 km. Untuk kendaraan Mitsubishi Colt Diesel berangkat menuju Agen Iwan dengan muatan 200 kardus dengan total jarak 27,2 km. Selanjutnya untuk kendaraan Isuzu Traga Box ada berjalan menuju toko Gamal Nazir dengan muatan 80 kardus dengan total jarak 73,4 km. Selanjutnya rute keempat, kendaraan pertama Hino Dutro menuju toko Hans Jaya dengan muatan 15 kardus dengan total jarak 73,8 km. Untuk kendaraan kedua Mitsubishi Colt Diesel berjalan menuju toko Sinar Apsa Prima dengan muatan 23 kardus dengan jarak 177,6 km. Untuk kendaraan yang ketiga Isuzu Traga Box menuju toko Samudra dengan muatan 80 kardus dan jarak 60 km. Pada rute kelima ini ada dua kendaraan. Yang pertama Hino Dutro 300 menuju Agen Restu dengan muatan 272 kardus dan total jarak 74,2. Isuzu Traga Box menuju toko Sofia dengan muatan 15 kardus, sehingga didapat total jarak sebanyak 805,34 km. Pada periode tersebut, perusahaan terpaksa melakukan penjadwalan ulang untuk toko Tirta Mandala sebab kendaraan Mitsubishi Colt Diesel kembali ke depot melewati batas jam yang telah ditentukan dari pengiriman terakhirnya. Pengiriman pun dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan muatan sebesar 20 kardus dan total jarak 61,6 kardus. PT Giat Putra Mandiri ini berhasil memenuhi pesanannya menggunakan 6 rute distribusi, di mana 5 diantaranya dilakukan pada tanggal 12 Oktober dan 1 yang lainnya dilakukan tanggal 13 Oktober 2021 karena adanya penjadwalan ulang. Pemecahan masalah analisis biaya distribusi awal perusahaan. Perhitungan biaya distribusi dilakukan berdasarkan rute distribusi awal PT Giat Putra Mandiri, di mana di sini terdapat rincian biaya BBM yang ditempuh oleh masing-masing kendaraan. Yang pertama ada Hino Dutro 300 menempuh jarak 232,74 km, Mitsubishi Colt menempuh jarak 273,4 km, dan Isuzu Traga Box menempuh jarak sebesar 360,8 km. Selanjutnya di sini ada biaya BBM yang didapat dari total jarak dikalikan dengan biaya BBM per kilometer yang dimana sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Sehingga untuk Hino Dutro 300 memerlukan biaya BBM sebesar Rp154.073,88, Mitsubishi Colt dengan biaya BBM Rp192.473,60. Untuk Isuzu Traga Box memiliki biaya BBM sebesar Rp277.816. Sehingga total biaya BBM untuk ketiga kendaraan tersebut adalah Rp624.363,48. Selanjutnya, untuk total rincian biaya distribusi untuk 6 rute ataupun 15 trip. Di sini ada uang supir, uang kenaik, biaya tol, dan biaya BBM.
di mana upah supir dan kenik ini sama-sama mengalami perjalanan sebanyak 15 trip. Biaya distribusinya pun dihasilkan dari 15 trip untuk supir, 15 trip dikalikan dengan 55.000 sehingga didapatkan Rp825.000. Selanjutnya untuk upah kenik 15 trip didapatkan dari 15.000 dikali Rp45.000 untuk biaya tol sebanyak Rp0 karena tidak melalui tol. Selanjutnya untuk biaya BBM, untuk rinciannya sudah dibahas pada tabel di atas sebanyak Rp624.363,48. Sehingga total biaya distribusi awal sebesar Rp2.124.363,48. Baik, kembali lagi dengan saya, Intan Yanorohim. Di sini saya akan jelaskan mengenai pemecahan masalah menggunakan metode setting matrix dengan pendekatan Nearest Network. Tadi di bab 3, di kerangka tugas besar, itu saya telah menjelaskan mengenai metode pengolahan data dengan pendekatan setting matrix dengan pendekatan Nearest Network. Ada 4 langkah, tapi di sini saya akan jelaskan 2 langkah saja. Dan 2 langkah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk langkah pertama itu adalah mengidentifikasi atau mencari matriks jarak. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, untuk mengidentifikasi matriks jarak itu, kita harus mengetahui jarak antara pusat distribusi atau PT Kia Putra Mandiri dengan konsumen-konsumennya, atau dari jarak konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Nah, di sini dapat terlihat kami menggunakan aplikasi Google Maps untuk mengetahui jarak real antara perusahaan dengan konsumennya atau antara konsumen dengan konsumennya. Di sini karena telah diketahui jaraknya, kami menginputnya satu-satu, misal dari perusahaan ke konsumen satu atau konsumen ke konsumen satu ke konsumen dua, kami sudah mengetahui jarak realnya, maka kami tidak perlu menggunakan jarak Euclidean. Sebenarnya di langkah pertama ini kita bisa menggunakan rumus jarak Euclidean, tapi apabila diketahui hanya koordinatnya saja. Di sini kami mengetahui antara jarak perusahaan itu dengan konsumen kedua, yaitu Toko Agus Jaya. Di sini terlihat jaraknya itu 17,5 km. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini kami menginputnya satu-satu, jarak dari depot ke konsumen 1, depot ke konsumen 2, depot sampai ke konsumen 15. Selain melihat jarak depot ke masing-masing konsumen, di sini juga dapat dilihat dari jarak konsumen 1 ke konsumen 2, jarak konsumen 2 ke konsumen 3. Nah, di sini dapat terlihat dari depot ke konsumen 1 itu 17,3. Depot ke konsumen 2 yang tadi Toko Agus Jaya itu 17,5 km. Seterusnya sampai depot ke konsumen 15 itu 44,8 km. Untuk konsumen 1 itu tidak ke konsumen 1 karena sama-sama perusahaan atau konsumen yang sama. Jadi di sini 0. Nah, kita lanjut mencari konsumen 1 ke konsumen 2. Di sini terlihat jaraknya itu 28,8 km. Untuk konsumen 1, seterusnya juga dicari sampai konsumen 15. Di sini didapat 28,3 km. Selanjutnya terus sampai konsumen ke-14 sampai ke konsumen 15. Di sini jaraknya 46,6 km. Nah, untuk langkah kedua, kita telah mengetahui masing-masing jaraknya dari depot ke konsumen atau konsumen ke konsumen lainnya. Langkah kedua itu menghitung saving matrix atau penghematan jarak. Jadi dari langkah kedua ini kita melakukan penggabungan 2 rute atau 2 konsumen. Yang tadi ini misalnya kita mau menggabungkan dari rute perusahaan ke titik konsumen 1 dan konsumen kedua. Di sini contoh perhitungannya untuk menghitung itu menggunakan rumus dari jarak depot ke konsumen 1 ditambah jarak depot ke konsumen 2 dikurangi jarak konsumen 1 ke konsumen 2. Tadi di sini dilihat, nah depot ke konsumen 1 itu 17,3, depot ke konsumen 2 itu 17,5. Berarti 17,3 ditambah dengan 17,5 km dikurangi jarak konsumen 1 dengan konsumen 2. Di sini dapat terlihat jarak dari konsumen 1 ke konsumen 2 itu 28,8 km. Jadi tadi perhitungannya 17,3 ditambah 17,5 dikurangi 28,8 km. Didapatkan penghematan pertama itu 6 km. Nah, kemudian di sini contohnya juga ada perhitungan jarak dari perusahaan ke konsumen 1 ke konsumen 3. Rumusnya sama, tetapi kita mengambilnya konsumen ketiga, berarti di sini jarak depot ke konsumen 1 ditambah jarak depot ke konsumen 3. Tadi di konsumen 2, sekarang konsumen 3, dikurangi jarak konsumen 1 ke konsumen 3. Tadi jarak depot ke konsumen 1 itu masih sama, 17,3 km. Kemudian kita lihat jarak depot ke konsumen ketiga. Di sini jarak depot ke konsumen ketiga itu 21,5 km. Kemudian kita cari
jarak antara konsumen 1 ke konsumen 3 itu 32,2 km. Jadi perhitungannya 17,3 km ditambah 21,5 km dikurangi 32,2 km sama dengan 60,6 km. Nah, di sini dapat terlihat penghematan saving matrix-nya. Tadi konsumen 1 ke konsumen 2, 6. Konsumen 1 ke konsumen 3 itu 6,6 km. Baik, selanjutnya dihitung sampai konsumen 14 ke konsumen 15. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya yaitu merupakan data hasil dari perhitungan saving matrix yang nantinya kita akan menggunakan data ini untuk mengalokasikan rute tujuan pengiriman. Di mana langkah selanjutnya yaitu mengalokasikan tujuan pengiriman, di mana pengalokasian ini disesuaikan dengan kapasitas angkut kendaraan dengan besar permintaan barang di masing-masing lokasi pengiriman. Di mana pada iterasi pertama diketahui matriks penghematan terbesar dengan nilai 149,35 km yang merupakan penggabungan dari C14 dan C12. Di mana titik C14 memiliki permintaan sebanyak 20 dus dan titik C12 memiliki permintaan sebanyak 80 dus, sehingga apabila digabungkan menjadi 100 dus dan belum memenuhi kapasitas angkut yaitu kurang dari 700 unit. Dengan demikian, C14 dan C12 dapat dimasukkan ke dalam satu rute. Lalu, setelah dilakukan iterasi pertama, bila masih belum memenuhi kapasitas angkut, maka akan dilakukan iterasi kedua, di mana pada iterasi kedua, matriks penghematan tertinggi selanjutnya yaitu 148,4 km yang merupakan penggabungan dari C13 dan C12. Dikarenakan C12 tadi sudah masuk ke dalam rute 1, maka cukup menambahkan C13 ke dalam rute 1 dengan permintaan 272 dus. Dan total muatan menjadi 372 dus dan belum memenuhi kapasitas maksimal dari kendaraan, yaitu tadi 700 unit. Dengan demikian, iterasi akan diteruskan hingga memenuhi batas maksimal dari kapasitas kendaraan. Berikut merupakan hasil dari pengalokasian rute tujuan pengiriman. Di mana seperti pada iterasi pertama tadi, yang terbesar adalah 149,35 yang berada di titik C12 dan C14. Lalu iterasi kedua yaitu 148,4 berada di titik C12 dan C13. Lalu selanjutnya maka akan dilakukan iterasi-iterasi sampai kapasitas maksimalnya terpenuhi. Berikut merupakan hasil dari alokasi tujuan pengiriman, yaitu didapat 3 rute, di mana pada rute 1 terdapat 8 lokasi, yaitu C14, C12, C13, C10, C15, C11, dan C09, dengan masing-masing muatan yaitu 20 unit, 80 unit, 272 unit, 15 unit, 15 unit, 23 unit, dan 80 unit, dengan total muatan yaitu 505 unit. Pada kendaraan jenis F838FT memuat maksimal yaitu 700 unit. Lalu pada rute 2 terdapat 7 alokasi juga, yaitu C07 dengan muatan 80 unit, C02 dengan muatan 80 unit, C04 dengan muatan 50 unit, C05 dengan muatan 34 unit, C03 dengan muatan 76 unit, C08 dengan muatan 200 unit, C06 dengan muatan 170 unit, dengan total muatan yaitu 690 unit, di mana mobil dengan jenis B9706 KI memiliki maksimal muatan yaitu 700 unit. Lalu pada rute 3 terdapat satu lokasi, yaitu C01 dengan muatan 300 unit, di mana dengan total muatan menjadi 300 unit, dan untuk mobil jenis B9310 dengan tipe B9310 ECC memiliki maksimal muatan yaitu 300 unit. Langkah selanjutnya atau langkah keempat, kita lakukan penentuan rute dengan use neighbor. Nah, pada tahap sebelumnya kita baru mengalokasikan tujuan, di mana kita mendapatkan 3 buah rute, rute 1, 2, dan 3 dengan masing-masing list pelanggan yang akan dituju. Tapi pada tahap tersebut kita belum mengetahui lokasi mana yang akan dituju pertama kali. Nah, pada tahap ini kita baru akan melakukan
dan menentukan lokasi mana yang akan dituju pertama kali dengan konsep nearest neighbor, di mana kita mempertimbangkan jarak terdekat dari pusat distribusi atau dari titik keberangkatan. Nah, pada perhitungan yang sebelumnya tadi diketahui rute pertama kita itu mencangkup dari depot C14, C12, C13, C10, C15, C11, dan C9. Kita buat tabel seperti ini, di mana titik awal keberangkatan kita itu adalah dari perusahaan atau depot. Nah, dari depot ini kita cari masing-masing jaraknya. Jadi dari depot ke C14 berapa jaraknya, dari depot ke C12 berapa jaraknya, sampai dengan depot ke C9. Nah, nanti dari jarak-jarak tersebut kita bisa lihat mana jarak yang terkecil. Di sini kita dapat lihat jarak terkecil itu adalah 30. Sehingga kita pilih untuk lokasi yang pertama dituju adalah C12. Jadi dari depot ke C12. Setelah itu, kita lanjutkan lagi ke iterasi kedua sampai semua konsumen ini sudah dituju atau tercover. Nah, lakukan lagi langkah yang sama. Karena tadi kita dari depot ke C12, berarti acuan untuk iterasi kedua ini adalah dari C12, karena kita akan berangkat lagi dari C12. Ya, kita akan berangkat dari C12. Lakukan langkah yang sama, kita cari jarak masing-masing dari C12 dengan pelanggan-pelanggan yang tadi belum terpilih. Di sini diketahui yang paling kecil jaraknya adalah 0,85, sehingga urutannya menjadi depot, C12, dan C14. Nah, untuk iterasi selanjutnya, kita mulai dari C14 dengan pelanggan-pelanggan yang tadi belum terpilih. Jarak yang terkecil diketahui adalah 22 km, sehingga urutannya menjadi depot, C12, C14, dan C10. Lanjut lagi dengan langkah yang sama, sehingga urutannya itu menjadi depot, C12, C14, C10, dan C13, karena diketahui di sini yang paling kecil adalah titik jarak dari C10 ke C13 yaitu 0,5 km. Lanjut kita ke iterasi kelima. Di sini kita dari titik acuannya, titik terakhir yang tadi sudah dituju itu C13, berarti kita cari jarak dari C13 ke masing-masing pelanggan yang belum terpilih. Yang paling kecil diketahuinya adalah 2,7 km, itu dari C13 ke C9, sehingga urutannya menjadi depot, C12, C14, C10, C13, dan C9. Nah, di sini ada iterasi 6, yaitu iterasi terakhir, di mana tinggal tersisa 2 pelanggan yang belum terpilih, jadi kita memilih salah satu yang terpendek, dan satu sisanya lagi itu kita langsung alokasikan di destinasi terakhir. Di sini jarak terpendeknya adalah 7,9 km, di mana itu adalah jarak dari C9 ke C15, sehingga otomatis C11 menjadi destinasi yang di akhir. Lalu untuk rute 1, kita dapatkan urutannya adalah dari depot menuju C12, lalu lanjut ke C14, ke C10, C13, C9, C15, C11, dan akhirnya kembali lagi ke depot. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk rute 2 dan 3. Didapatkan rute 2 itu urutannya dari depot ke C4, lalu ke C8, lalu ke C7, C2, C3, C5, C6, dan pulang lagi ke depot. Untuk lokasi yang ketiga, karena dia hanya satu tujuan saja, tidak perlu dilakukan iterasi. Jadi langsung dari depot ke C1, lalu kembali lagi ke depot. Nah, untuk masing-masing jaraknya, rute 1 itu total jarak tempuhnya sebanyak 168,85. Lalu ada rute kedua dengan total jarak tempuh 103,47, dan juga yang ketiga, rute 3 dengan total jarak tempuh 34,6. Sehingga total dari semua untuk memenuhi permintaan pada periode ini, perusahaan menempuh jarak sebanyak 306,92 km. Pemecahan masalah biaya distribusi dengan sharing matrix. Berikut ini merupakan rincian biaya distribusi rute usulan yang kami buat. Rute pertama, yaitu ada komponen biayanya upah supir dengan biaya 55.000, upah kenek 45.000, biaya tol 66.000. 66.000 ini didapatkan dari hasil perkalian, yaitu 16.500 dikali 4. 4 ini merupakan total dari keseluruhan tol yang akan ditempuh pada rute pertama. Dengan masing-masing tol, kendaraan harus membayar sebesar 16.500. Makanya 16.500 dikali 4 hasilnya adalah 66.000. Lalu selanjutnya ada komponen biaya, yaitu biaya BBM dengan totalnya yaitu Rp111.778,70. Hal ini
merupakan hasil dari perkalian total jarak yang ditempuh pada rute pertama, yaitu sebesar 168,85 km dikalikan dengan harga biaya bahan bakar per kilometernya dengan tipe kendaraan yaitu Hino Dutro, yaitu sebesar 662 per kilometernya, sehingga didapatkan totalnya Rp111.778,70. Lalu hal tersebut ditambah sehingga didapatkan nih total biaya rute pertama yaitu Rp277.778,70. Lalu untuk rute keduanya ada komponen biaya upah supir dengan harga Rp55.000, upah kenek Rp45.000, dan biaya tol Rp33.000. Rp33.000 ini didapatkan dari hasil perkalian yaitu Rp16.500 dikali 2. 2 ini merupakan total tol yang akan ditempuh pada rute kedua, dan yang Rp16.500 merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menempuh dari masing-masing tolnya, sehingga didapatkan Rp16.500 dikali 2 yaitu Rp33.000. Lalu ada juga nih biaya BBM. Biaya BBM yang harus dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar Rp72.842,88. Hal ini merupakan hasil dari perkalian total jarak yang ditempuh pada rute kedua yaitu sebesar 163,47 km dikali dengan biaya BBM per kilometer yang ditempuh kendaraan yaitu Mitsubishi Colt yaitu sebesar 704 per kilometernya, sehingga dapatkan harganya itu Rp72.842,88. Lalu itu semua ditotalkan sehingga dapatkan total biaya rute keduanya yaitu Rp205.842,88. Lalu lanjut pada rute ketiga, komponennya ada upah supir yaitu sebesar Rp55.000, upah kenek Rp45.000, biaya tol 0 dikarenakan pada rute ketiga ini kendaraan perusahaan tidak melalui tol. Nah, lalu biaya terakhirnya ada biaya BBM. Biaya BBM sebesar Rp26.642. Nah, hal ini merupakan perkalian dari total jarak yang ditempuh yaitu sebesar 34,6 km dikalikan dengan biaya per kilometer yang ditempuh oleh kendaraan tipe Isuzu truk, mobil truk, sehingga yaitu biaya per kilometernya yaitu adalah Rp770, sehingga dapatkan harganya yaitu Rp26.642. Nah, itu semua ditotalkan dan didapatkan total biaya rute ketiganya yaitu Rp126.642. Total biaya rute 1 Rp277.778,70 ditambah dengan total biaya rute kedua yaitu Rp205.842,88 ditambah total biaya rute ketiga yaitu Rp126.642, sehingga dapatkan bahwa total biaya distribusi yang ditempuh perusahaan sebanyak 3 rute usulan yaitu Rp610.263,58. Usulan perbaikan perbandingan rute. Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor, diperoleh rute distribusi baru sebanyak 3 rute yang sebelumnya berjumlah 6 rute. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan saya, yaitu perbandingan rutenya. Untuk rute pertama sebelumnya, yaitu dari Depot ke CV Adagunan Megah, balik lagi ke Depot, lalu Depot ke toko Agus Jaya ke Depot, lalu dari Depot ke Tipsani Buntel, balik lagi ke Depot. Nah, untuk rute 2-nya juga dari Depot ke toko Alfifa ke Depot, lalu dari Depot toko BMS, balik lagi ke Depot, lalu dari Depot ke Giat Jaya, lalu ke Depot. Nah, untuk rute ketiganya juga dari Depot ke toko Anugerah Gunung, lalu balik lagi ke Depot, Depot dari Agen Iwan ke Depot, lalu dari Depot ke toko Gembel Nazir, balik lagi ke Depot. Nah, untuk rute keempat dari Depot ke toko Hans Maja, balik lagi ke Depot, Depot ke toko Sinar Apsa Prima, balik lagi ke Depot, lalu Depot ke toko Samudra, balik lagi ke Depot. Nah, untuk rute 5 juga dari Depot ke Agen Restu, balik lagi ke Depot, Depot ke toko Sofia, balik lagi ke Depot, terus dari Depot ke Tipsani Buntel, balik lagi ke Depot. Nah, untuk rute 6 ini sendiri, kenapa sendiri? Dikarenakan rute 6 ini untuk ke toko Tirta Mandala itu tidak ada lagi nih kapasitas angkut yang tersedia. Makanya untuk ke toko Tirta Mandala ini dijadwalkan keesokan harinya. Itu pada usulan pada rute sebelumnya. Namun, dengan adanya usulan dari kami, yaitu sesudahnya didapatkan bahwa hanya ada 3 rute. Dengan 3 rute ini, rute pertamanya dari Depot, lalu ke toko Samudra, langsung ke toko Tirta Mandala, lalu ke toko Hans Maja, Restu, toko Gembel Nazir, toko Sofia, toko Sinar Apsa Prima, dan balik ke Depot. Nah, lalu rute keduanya, yaitu dari Depot, menuju ke toko Afifah,
lalu ke Agen Iwam, lalu ke Toko Anugrah Cigunung, lalu ke Agus Jaya, lalu ke Sani Buntel, lalu ke BMS, lalu ke Giat Jaya, balik lagi ke Depot. Selanjutnya pada rute ketiga yaitu Depot ke CV Ardaguna Megah dan juga balik ke Depot. Nah, berdasarkan 3 rute ini, didapatkan nih bahwa rute 1 ini mengangkut kapasitas muatan sebesar 505 dus muatan yang dibawa oleh kendaraan yaitu Kitro Duno dengan kapasitas total angkutnya sebesar 702 dus muatan. Nah, untuk rute 2 usulan ini menampung kapasitas angkut sebesar 690 dus muatan dengan transportasinya yaitu Mitsubishi dengan total kapasitas angkutnya yaitu 700 dus muatan. Nah, untuk rute ketiganya ini yaitu mengangkut sebesar 300 dus muatan dengan mobil truk, di mana mobil truk sendiri memiliki kapasitas total angkut sebesar 300 muatan. Jadi tidak ada lagi nih yang namanya berlebih kapasitas, dan juga kita memaksimalkan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing kendaraan. Selanjutnya, yaitu perbandingan jarak dan biaya. Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode Sahimetrics, pendekatan nearest neighbor diperoleh rute distribusi baru sebanyak 3 rute. Rute ini lebih sedikit nih dibanding rute sebelumnya yang berjumlah 6 rute. Berikut ini perbandingan jaraknya. Total jarak awalnya yang ditempuh yaitu sebesar 866,94 km. Nah, setelah kita cari, setelah kita hitung, didapat nih bahwa total jarak usulannya yaitu hanya sebesar 306,92 km. Ada selisih sebesar 660,2 km dengan penyamatan jarak sebesar 64,6%. Nah, untuk perbandingan biayanya, total biaya distribusi awal yang harus dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar Rp2.124.363,48. Nah, setelah kami hitung, yaitu total biaya distribusi usulan yang bisa dikeluarkan perusahaan hanya sebesar Rp610.263,58. Selisihnya sebesar Rp1.514.99,9. Pengamatan biaya tersebut sebesar 71,2%. Pengamatan tersebut sebesar 50% ke atas, yang menandakan bahwa itu merupakan pengamatan yang banyak ataupun pengamatan yang besar. Nah, bisa dilihat nih, jika biaya tersebut kecil, tentu artinya adalah profit ataupun keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dari PT Giat Putra Mandiri ini akan menjadi meningkat juga. Yaitu bisa nih dari biaya bahan bakunya yang menjadi lebih kecil, juga biaya kenek dan supirnya, dan lain-lainnya. Oke, baik. Kemudian untuk kesimpulan. Di sini kesimpulan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kesimpulan, kemudian yang kedua itu adalah saran. Nah, untuk yang pertama, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Sahimetrics dengan pendekatan nearest neighbor menghasilkan rute distribusi optimal sebanyak 3 rute, 3 rute dengan total jarak tempuh 306,92 km. Kemudian dalam hal ini permintaan semua konsumen dapat dipenuhi tanpa harus melakukan penjadwalan ulang. Kemudian rute usulan ini menghasilkan penghematan jarak hingga 64,6%. Kemudian untuk yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan oleh PT Putra Giat Mandiri berdasarkan rute awal yang sudah ditentukan adalah sebesar Rp2.124.363.048. Kemudian sedangkan dengan metode Sahimetrics didapatkan total biaya berdasarkan rute usulan sebesar Rp610.263.058. Jika dibandingkan rute usulan menghasilkan penghematan biaya hingga 71,2%. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu saran. Nah, di sini saran didapatkan dua saran, yaitu yang saran pertama yaitu permasalahan pada proses distribusi yang dialami oleh PT Giat Putra Mandiri disebabkan karena penentuan rute yang tidak optimal. Kemudian hal ini membuat proses pendistribusian tidak efektif
dan efisien. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar PT Giat Putra Mandiri mengkaji dan mengevaluasi kembali metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan rute distribusinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan metode saving matrix dengan pendekatan nearest neighbor, dihasilkan penghematan yang cukup besar dari segi jarak tempuh dan juga biaya distribusi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan metode ini sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki metode penentuan rute distribusi yang dilakukan perusahaan terkait. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.